Malam ketiga saya berada di kota Semarang. Saya berkunjung ke salah satu kedai terpopuler di sekitaran kampus UNES Gunung Pati. Sebuah kedai nyaman yang wajib banget kalian kunjungi saat berkunjung ke daerah ini. Namanya adalah Dangu Kopi. Kebetulan owner tempat ini adalah sahabat baik saya, yaitu Soleh, sedari kuliah. Tempat ini selalu ramai pengunjung di setiap malamnya. Tak heran memang, selain rasa kopi yang nikmat, keramahan, dan konsep kekeluargaan dijunjung tinggi kedai ini. Jadi berasa ngopi di rumah sendiri. Halo Sobat Traveler, balik lagi bersama saya Fajar Eko Prasetyo. Dan kali ini saya sedang berada di Curug Lewe, Semarang. Salah satu wisata alam yang wajib kalian kunjungi saat bertualang ke kota ini. Oh iya, buat kalian yang baru pertama datang ke channel ini akan membahas seputar tempat wisata ataupun pendakian gunung, dimana saya tidak hanya akan memamerkan keindahan alamnya saja, akan tetapi lebih kepada informasi penting di setiap tempat yang saya kunjungi. Curug Lewe sendiri berada di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Adapun lama perjalanan dari Simpang 5 sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Setelah melewati pedesaan terakhir, saya berkendara di sebuah kebun cengkeh nan epik. Dari sini pemandangan kota terlihat begitu epik. Begitupun panorama kebun cengkeh itu sendiri. Begitu menyejukkan kala saya melewatinya. Dan sampai pada akhirnya saya tiba di parkiran tempat wisata ini. Parkiran di sini cukup luas. Di sini terdapat 2 area parkir. Yang pertama untuk parkir kendaraan bermotor yang teduh ini. Cukup luas di sini. Dan yang kedua adalah lahan tanah berumput yang terbuka dan biasanya dipakai untuk parkir kendaraan roda 4. Oh iya, di sekitaran parkiran motor juga terdapat warung di atasnya. Bisalah selepas bertualang mampir sejenak untuk menikmati jajanan di sini. Setelah memarkirkan motor, saya diarahkan mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan pengelola di sini. Di era new normal ini memang sangat penting bagi kita untuk lebih sering mencuci tangan. Selepasnya saya menuju ke loket wisata. Oh ya, untuk biaya masuk sendiri per orang yaitu 6.000 ya guys. Biaya operasional adaptasi lingkungan 4.000. Untuk parkir kendaraan, parkir motor 3.000, parkir kendaraan roda 4 5.000, dan parkir kendaraan roda lebih dari 4 10.000 rupiah. Jadi total yang harus saya bayar yaitu 13.000 untuk tiket masuk, biaya adaptasi lingkungan, dan juga parkir motor. Selepas membeli tiket, saya pun mulai berjalan. Oh ya, di dekat loket sendiri terdapat sebuah warung, namun sayang karena hari kerja jadi warung tersebut masih tutup. Atau mungkin karena saya datang terlalu pagi, entahlah. Untuk trek awal yang saya lewati yaitu medan jalan cor yang masih di perkebunan cengkeh. Dari sini nampak begitu epik Gunung Ungaran yang berdiri dengan gagahnya. Sekitar 200 meter berjalan, saya menjumpai banyak warung di pinggir jalan ini. Sesaat sebelum turun menuju ke jalan setapak. Namun hanya beberapa saja yang buka. Di sini saya membeli minuman untuk teman perjalanan saya. Karena memang hari kerja, jadi beberapa warung di dekat air terjun tutup. Terlebih lama perjalanan dari sini kurang lebih 30 menit menuju curug utama. Jadi saya sarankan untuk paling tidak membeli minuman di warung sebelum menuju ke jalan setapak setelahnya. Selepas membeli minuman, saya kembali melanjutkan perjalanan. Berjalan turun melewati plang dilanjutkan tangga cor menuju ke bawah. Oh ya, selepas tangga ada sebuah toilet ya guys.
Setelah turun tangga, saya berjalan di tepian jurang nan cukup dalam. Adapun medan jalan yang saya lalui di awal adalah jalan cor tepian saluran air, seperti yang bisa kalian lihat saat ini. Rimbunnya pepohonan di sini sungguh begitu menyejukkan. Ditambah sunyinya alam begitu mendamaikan suasana dalam perjalanan. Dalam kesendirian saya terus berjalan. Di beberapa sisi jalan saya menjumpai sebuah gubukan. Seperti ini bisalah untuk rehat sejenak kalau memang dirasa lelah. Tak hanya itu, berjeda beberapa puluh meter terdapat sebuah tempat sampah. Ini yang terpenting. Pentingnya pengadaan tempat sampah guna menjaga kebersihan sebuah tempat wisata. Sekitar 5 menit berjalan dari warung terakhir, saya akhirnya tiba di salah satu ikon tempat ini. Sebuah jembatan merah yang terbuat dari kayu dan besi. Salah satu ikon tempat wisata ini. Bagus banget sih ini. Mantap kan? Wadidaw. Di bawah jembatan merah ini jalur air sih sebenarnya. Mantap. Ini dia jembatan romantis sendiri baik. Setelah jembatan merah ini, jalan akan sedikit berbahaya. Jalan tipis cor aliran air menjadi medan yang harus kita lewati, dan tepat di sisi kiri adalah jurang yang cukup dalam. Coba lihat, itu bawah jurang persis. Kelihatan nggak? Kalau bisa dilihat di bawah, ini tingginya 30-50 meter lah. Curam banget, hati-hati banget kalau kesini. Airnya jernih banget, bagus. Lanjut yuk. Tak lama berjalan, saya menjumpai sebuah bendungan kecil di sini. Saya pun hanya berjalan melewatinya saja. Setelah bendungan kecil ini, saya berjalan di rimbunnya pepohonan dan menyejukkan. Adapun medan jalan adalah jalan tanah berbatu yang sedikit menanjak. Yang dibuat kalau sekarang jalannya makin kesini trek batu-batuan gini yang udah dibikin ambal-ambal. Dan di sebelah kiri itu sungainya persis. Tak lama berjalan dari bendungan, saya menjumpai sebuah tempat res, di mana selain terdapat warung, di sini juga terdapat fasilitas seperti toilet, musola, dan sebuah tempat duduk dari kayu. Oke, jadi di setengah perjalanan, selain ada toilet, di sini juga ada gubuk. Iya. Tapi kayaknya nggak ada. Oh, ada tangganya. Tapi kayaknya udah rapuh sih. Lanjut aja. Oh ya, di sini juga ada musola. Itu di sebelah atas. Musola. Ada tempat duduk juga kayak gini. Dan juga ada, nggak tahu ini apa, sendal-sendal dipajang gitu aja. Mungkin sendal yang putus. Nggak apa-apa sendal putus. Tak lama saya menjumpai sebuah jembatan dan setelahnya terdapat sebuah simpangan. Nah, ini dia habis jembatan. Kita nemuin dua jalur sih. Yang satu menuju ke, tuh lihat, kalau kita berjalan ke kiri itu menuju Curug Benowo. Kalau kita ke kanan itu menuju curug utamanya, Curug Lawe. Kita ke Curug Lawe aja ya.
Dan di ini juga ada beberapa warung, tapi karena weekday, lebih tepatnya hari Senin, jadi pada tutup semua. Tapi kalau Sabtu Minggu biasanya buka sih. Saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke Curug Lawe saja. Dan sampai pada akhirnya saya tiba di jembatan Seng terakhir. Dari sini udah dekat banget sih. Kalau kalian juga sampai jalan kayak gini, ya nanjak, itu tandanya udah dekat. Dari sini 50 meter lah. Dan akhirnya setelah kurang lebih 30 menit jalan, saya tiba di Curug Lawe ini. Masih mantap sih. Saya pun rehat sejenak untuk menghela nafas sembari menikmati minuman yang saya bawa. Dan setelahnya saya pun menuju spot terbaik curug ini. Oke sobat traveler, dan sekitar setelah 30 menit saya jalan, akhirnya saya tiba di Curug Lawe-nya sendiri. Sepi banget cuy, nggak ada orang. Itu dia curugnya. Dan ini adalah keindahan Curug Lawe itu. Oke, mungkin cukup sekian cerita pada perjalanan kali ini. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, untuk mendukung channel ini agar lebih besar dan lebih besar lagi, dan semoga bisa bermanfaat. Saya Fajar Eko Prasetyo, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.